Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom. Apa kabar kalian semuanya? Setelah kemarin saya membahas tentang oli samping racing dengan harga yang mahal yang hanya diperuntukkan buat di mix di tangki, sekarang waktunya saya membahas tentang oli samping murah di range harga di bawah 100.000. Di sini saya ada 4 buah oli. Nanti kita bahas satu persatu kira-kira mana yang terbaik versi datasheetnya. Jadi di sini saya sudah menyertakan datasheetnya, udah saya print satu-satu. Nanti kita bahas sama-sama mulai dari viskositasnya, tingkat kekentalannya, flash point-nya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu versi datasheetnya. Kalau soal rasa silahkan kalian rasakan sendiri ya, karena dari keempat oli ini saya baru pernah coba satu aja, yaitu Idemitsu. Di sini saya ada 4 contoh oli. Yang pertama ada Evalup Pro warna kuning, ini adalah oli semi sintetik 2 tak. Dan ini adalah oli lokal, oli buatan dalam negeri. Buat kalian yang belum tahu, saya kira ini sangat keren karena di era gempuran oli-oli dari luar ini masih bisa laku keras di Indonesia karena harganya juga murah. Nanti kita cek datasheetnya apakah oli ini kualitasnya bagus atau tidak. Oke, yang pertama ada Evalup Pro, ini baunya sangat harum. Ini bau stroberi atau kayak permen karet, ini harum banget, dari luar sudah tercium baunya. Yang kedua ada Castrol Active semi sintetik juga, ini oli dari Inggris, cuma di Indonesia sudah ada pabriknya. Ini baunya tidak begitu terasa kalau dari luar. Yang ketiga ada Idemitsu kemasan baru, yang sebelumnya Idemitsu itu kemasannya gold atau kecoklatan, sekarang sudah berubah menjadi abu-abu merah seperti ini. Ini adalah oli dari Jepang, tapi di Indonesia juga sudah ada pabriknya. Kalau ini baunya pasti kalian udah tahu, baunya adalah bau stroberi karena ini paling banyak digunakan di Indonesia saat ini. Yang terakhir ada oli PTT Challenger dari Thailand. Ini baunya tidak begitu kerasa juga kalau dari luar. Nanti kita bahas satu persatu. Apakah ada kejutan? Yang dikira oli jelek ternyata di datasheet bagus, yang dikira oli bagus ternyata di datasheet jelek. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sekarang langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita bahas dari versi datasheetnya. Ini dia. Oke, sudah berjajar keempat oli. Yang pertama Castrol Active, Evalup Pro, Idemitsu, dan juga yang terakhir PTT Challenger. Dan di sini datasheetnya sudah ada 4. Nanti kita bahas satu-satu. Tak kenalin dulu secara singkat ya. Ini adalah Castrol Active. Ini semi sintetik. Ini sebenarnya semi sintetik ya. Kalian jangan tertipu. Walaupun tulisannya sintetik teknologi, sebenarnya ini adalah oli semi sintetik. Kalau yang full sintetik itu tulisannya ya full sintetik atau 100% sintetik. Tapi kalau tulisannya cuma kayak gini, ini artinya semi sintetik. Jadi jangan sampai tertipu oleh tulisan ini. Oke, ini 700 ml. Ini standarnya adalah JASO FC. Oke, yang pertama dari Inggris, tapi di Indonesia sudah ada pabriknya. Yang kedua Evalup Pro, ini juga semi sintetik. Walaupun tulisannya sintetik, ini sebenarnya semi sintetik. Standarnya adalah JASO FC atau APTC. Standarnya 2 dari Jepang dan juga Amerika. Ini 0,7 liter, sama 700 ml. Seperti ini belakangnya. Oke, ini buatan lokal, keren. Yang ketiga ada Idemitsu kemasan baru. Inilah kemasan terbarunya, yang sebelumnya gold sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Ini juga sama semi sintetik. Standarnya adalah JASO FC. Ini lebih banyak, ini 0,8 liter kayak gini, jos gandos. Yang terakhir ada PTT Challenger kemasan abu-abu. Ini semi sintetik juga, tapi standarnya sudah standar paling tinggi dari JASO, yaitu JASO FD. Ini dia, ini oli dari Thailand dan ini sudah 1 liter. Nih 1 liter ya. Oke, ini keempat olinya dan datasheetnya di sini. Ini PTT, terus ini dari Evalup, Evalup, ini dari Idemitsu, dan ini dari Castrol, dan semuanya sudah saya rangkum menjadi satu. Ini dia. Nah, supaya lebih apa? Supaya lebih gampang menjelaskannya, karena kalau satu-satu bolak-balik nanti kalian malah nggak paham. Jadi di sini sudah saya jadikan satu supaya enak menjelaskannya kepada kalian semuanya. Oke, di sini yang pertama ada standarnya, yang kedua ada viscosity di 40 derajat, artinya tingkat kekentalan di suhu dingin, tingkat kekentalan di suhu panas, terus flash point atau titik nyala, di berapa derajat dia terbakar atau dia menyala, terus bahannya dari apa, peruntukannya untuk apa, dan harganya berapa. Di sini sudah saya sertakan semuanya. Oke, sekarang saja kita baca datasheet dari keempat oli yang ada di depan saya ini. Yang pertama ada standar.
standar itu biasanya yang dipakai ada dua. Yang pertama JASO, yang kedua adalah API. JASO itu dari Jepang, API itu dari Amerika. JASO ada 4, FA, FB, FC dan juga FD. FD itu yang paling bagus, tapi khususnya Ninja 2 tak ya, kalau kalian baca buku pedoman itu minimal JASO FC pun sudah cukup minimal ya. Tapi kalau kalian punya budget, saya sarankan pilih yang JASO FD, tapi juga harus dipertimbangkan komponen-komponen yang lainnya ini. Jangan cuma mempertimbangkan standarnya aja. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk Castrol sudah JASO FC, sudah cukup. Evalu Pro JASO FC plus API TC bagus. Idemitsu JASO FC, PTT Challenger itu JASO FD dan API TC. Nah ini oli di bawah 100.000 tapi standarnya sudah JASO FD, keren. Tapi juga harus dipertimbangkan di bawahnya ini. Nanti kita baca sama-sama. Oke. Yang selanjutnya adalah viscosity at 40 derajat. Itu maksudnya apa? Itu tingkat kekentalan di suhu 40 derajat atau di suhu dingin. Ketika motor baru dinyalakan, digeber di RPM rendah, pokoknya di suhu dingin lah, istilahnya seperti itu. Bahasa kasarnya seperti itu. Viskositas di 40 derajat Celcius kalau untuk Castrol itu adalah 40,6. Jadi tingkat kekentalannya adalah 40,6 ketika di suhu masih dingin. Jadi semakin tinggi nilainya ini, maka semakin kental, semakin rendah semakin encer. Ini 40,6. Nah, untuk Evalup ini agak rancu karena ini 0, kalian bisa lihat ya. 0, itu seperti air. Ini encer sekali, tidak mungkin. Masa di suhu dingin dia encer, di suhu panas dia kental, ini sangat tidak mungkin. Dan sekarang kita coba lihat data yang asli dulu. Nah, ini data asli dari Evalup Pro ya. Menurut saya ini tuh keliru. Ini tuh keliru. 0, itu biasanya dipakai untuk density. Kalau di oli-oli yang lain ini adalah density. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah PTT Challenger. Nih, 0, itu density, tuh density. Yang lainnya juga sama, Castrol sama Idemitsu sama, itu density. Kalau di sini adalah namanya specific gravity. Nah, ini sebenarnya ini di sini posisinya ini nggak kepakai ini. Jadi ini naik, ini naik, ini naik. Jadi viskositas Evalup Pro di 40 derajat harusnya adalah 58,5, terus 100 derajatnya 9 dan seterusnya. Menurut saya ini datanya keliru ya. Sekarang tak revisi dulu ya supaya lebih detail, lebih jelas gitu loh. Kalau di sini nggak mungkin, masa kekentalannya kayak air. Tidak mungkin, mustahil ini. Mustahil terjadi di oli. Oke, sekarang tak revisi dulu. Oke, jadi ini dia data yang udah saya revisi. Menurut saya yang bener ya ini. Masa viscosity-nya 0, itu sangat-sangat mustahil, tidak mungkin. Jadi menurut saya ini adalah data yang paling benar itu ya ini. Oke, jadi Castrol aktif memiliki tingkat kekentalan di suhu dingin itu 40,6, Evalup Pro 58,5, Idemitsu 51,39, sementara PTT Challenger adalah 42,1. Jadi semakin tinggi nilainya maka semakin kental. Jadi di sini yang menjadi juaranya adalah Evalup Pro 58,5 paling kental, disusul Idemitsu, kemudian PTT dan juga Castrol aktif. Tapi ini adalah suhu di tingkat kekentalan di suhu dingin. Menurut saya tidak perlu kental-kental banget, nggak masalah sih kalau menurut saya. Jadi keempat oli ini sebenarnya masih aman dipakai di suhu yang masih dingin. Yang harus kalian perhatikan adalah ketika di suhu 100 derajat atau di suhu panas dan juga flash point-nya. Tapi lagi-lagi memang dari tingkat kekentalannya Evalup Pro adalah yang menjadi juaranya karena dia paling kental 58,5. Mantap jiwa. Selanjutnya adalah viscosity at 100 derajat Celcius atau tingkat kekentalan oli di suhu panas. Nah, di sini saya juga menemukan kerancuan di data dari Castrol aktif. Di sini dia tertulis 25. Menurut saya ini juga tidak mungkin. Karena Castrol A747 itu di belakang, itu viscosity 100 derajat itu cuma 19,7. Itu oli racing loh. Masa oli murah dia mencapai 25, ini menurut saya juga tidak mungkin. Mungkin ini yang bener 5. Kalau 5 itu masuk akal ya. Tapi kalau 25 saya kira ini tinggi banget, kental banget gitu loh. Menurut saya itu juga tidak mungkin. Ini saya ganti aja ya supaya lebih masuk akal gitu loh. Tak ganti 5 aja ya. Nah, sudah saya ganti 5, nggak apa-apa. Karena kalau 25 itu saya kira sangat tidak mungkin. Masa lebih kental daripada oli racing itu kan ya tidak masuk akal. Jadi Castrol aktif kita anggap aja 5, oke. Evalup Pro dia 9 tingkat kekentalannya. Idemitsu 8,139, sementara PTT Challenger itu adalah 7,5. Nah, kalian bisa perhatikan
oli lokal ini dia juga yang paling unggul di viscosity di suhu yang panas. Jadi ini sangat cocok ketika kalian geber-geber motor di RPM tinggi, inilah yang paling aman. Kalau memang datanya bener ya, di Evalu Pro itu paling aman ketika digeber di RPM tinggi. Walaupun sebenarnya kalau oli versi murah ini memang ya nggak begitu aman kalau nilainya cuma 9. Jadi ketika kalian suka ngebut di RPM tinggi, saya harapkan kalau kalian pakai dari salah satu keempat oli ini, kalian harus campur oli racing di bagian tangki itu supaya lebih aman. Tapi ketika kita cuma membandingkan antara keempat oli ini, memang Evalu Pro dia yang paling unggul karena dia memiliki tingkat kekentalan 9 di suhu panas. Mantap. Evalu Pro disusul oleh Demisu, kemudian PTT, yang terakhir adalah Castrol aktif. Itu kalau menurut datasheetnya seperti itu. Ini oli ini luar biasa ini. Oli lokal tapi dari datasheet dia keren banget. Yang selanjutnya kita bahas mengenai flashpoint. Ini dia flashpoint. Flashpoint itu adalah di suhu berapa oli ini akan menyala atau oli ini akan terbakar. Jadi ketika flashpointnya semakin tinggi itu pelumasannya semakin bagus. Jadi dia tidak langsung terbakar itu, ada waktunya untuk pelumasan di area ruang bakar yang lebih bagus. Intinya pelumasannya lebih bagus. Kalau nilainya lebih rendah atau semakin rendah, maka dia akan semakin cepat terbakar. Intinya seperti itulah, bahasa kasarnya seperti itu. Kalau untuk Castrol aktif, dia memiliki flashpoint di angka 92,5 menurut datasheet, 92,5. Evalu Pro memiliki flashpoint di angka 168, lagi-lagi ini tinggi sekali. Kalaupun bener ini luar biasa bagus. Idemitsu lah ini saya tidak temukan di datasheetnya, itu nggak ada. Tapi kalau kita baca dari viskositas 40, 100, ini kemungkinan di angka 100 derajat lebih. Ya 100 sampai 130 lah, tak tulis gitu aja ya. Nah kemungkinannya ini di angka 100 sampai 130 derajat Celcius kalau kita melihat dari viskositasnya. Ya kurang lebih seginilah. Nah untuk PTT itu di angka 92 derajat Celcius. Lagi-lagi oli lokal ini dia merajai, dia paling tinggi flashpointnya, titik nyalanya itu paling tinggi. Jadi dia mampu melumasi area ruang bakar dengan lebih bagus, paling bagus di antara keempat oli ini. Gimana? Luar biasa kan? Dan harganya kalian pasti nanti terkaget-kaget karena sangat murah meriah sekali. Selanjutnya adalah dari segi bahannya dari keempat ini masih semi sintetik semua. Jadi semi sintetik itu campuran antara bahan mineral atau oli mineral dan juga bahan kimia. Keempat oli ini semuanya masih semi sintetik semua. Saya kira ini juga sudah bagus karena harganya juga murah, di bawah 100.000 aja, udah pas lah. Selanjutnya kita bahas mengenai peruntukannya. Jadi keempat oli ini bisa di mix ataupun bisa injeksi. Mix itu langsung dicampur di tangki bensin. Kalau injeksi itu dia dituang di tabung oli samping yang terpisah. Jadi keempat oli ini bisa dua-duanya. Kalau yang kemarin video saya sebelumnya, yang ini contohnya itu, ini hanya bisa atau hanya direkomendasikan dicampur langsung di tangki bensin, tidak direkomendasikan dituang di tabung oli samping yang terpisah. Walaupun kenyataannya juga banyak yang ngeyel sih. Saya sih nggak tahu seberapa aman kalau dituang di tabung oli samping. Yang jelas ini peruntukannya harusnya langsung dituang di tangki bensin. Jadi begitu. Oke. Terus kita lanjut di bagian harganya ini luar biasa. Kalau Evalup ini bener-bener datanya bener ya, viscosity-nya sekian, flashpoint-nya sekian, dan harganya itu cuma 33.000. Saya kira ini adalah oli yang terbaik versi atau di angka di bawah 100 ribuan. Ini adalah oli yang terbaik, juaranya ini kalau memang datanya bener ya, ini yang terbaik. Saya lihat reviewnya di YouTube itu juga banyak yang mengasih feedback yang positif, hasilnya bagus. Menurut saya ini adalah oli yang terbaik. Walaupun saya kira ini oli jelek ya, ternyata ketika saya buka datasheetnya, saya lihat reviewnya, kok ternyata bagus juga, lebih bagus daripada yang lainnya. Jadi menurut saya ini yang pertama, peringkat pertama, disusul Idemitsu, PTT Challenger, yang terakhir adalah Castrol aktif. Dari segi performa oke, harganya paling murah 33.000. Oli lokal yang sangat luar biasa, tidak diduga-duga. Oke. Terus ada juga yang tanya, Bang, PTT itu kan sudah Jaso FD, harusnya kan performanya bagus Bang, menjadi pilihan utama. Saya kira enggak ya, karena di Ninja khususnya itu kalau kalian baca di buku pedoman pemilik itu
standar minimal yang harus digunakan adalah JASO FC. Jadi kita pakai JASO FC pun sudah cukup. Kalau kita bandingkan ini JASO FC Idemitsu ya, dibandingkan dengan PTT yang sudah JASO FD, itu performanya lebih bagus Idemitsu nih. Kalian bisa lihat viskositasnya lebih kental, fast point-nya lebih tinggi. Yang ini kalah walaupun sudah JASO FD. Kalau saya pribadi lebih memilih performanya ya, karena minimal JASO FC. Kecuali kalau ini masih JASO FB lah, saya nggak pilih. Karena ini sudah JASO FC, saya lebih menyarankan pakai Evalup atau Idemitsu. Itu ya. Jadi yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat adalah ini. Jadi begitu saudara-saudara. Oke, jadi itu tadi pembahasannya mengenai keempat oli ini. Kita sudah baca sama-sama dari datasheetnya. Dan menurut saya kalau kita baca dari datasheet, yang paling unggul adalah dari keempat oli ini Evalup Pro Semi Sintetik yang merupakan oli lokal. Yang saya kira oli ini jelek, ternyata datasheetnya luar biasa bagus. Kalau memang itu betul ya, ini oli yang sangat bagus. Saya sudah banyak melihat review yang pakai oli ini, ternyata memang bagus juga. Jadi di datasheet bagus, di performa juga bagus, dan harganya ini sangat murah meriah, yaitu di kisaran 30 ribuan aja kalian sudah bisa mendapatkan Evalup Pro Semi Sintetik warna kuning ini. Saya tidak menyangka bahwa oli ini ternyata performanya luar biasa menurut datasheetnya. Yang pertama ini kalau menurut saya, yang kedua ada Idemitsu peringkat kedua, Idemitsu, yang ketiga peringkat ketiga adalah PTT Challenger, peringkat keempat adalah Castrol Aktif. Lagi-lagi itu tadi versi datasheet. Kalau versi rasa silahkan kalian coba sendiri, tentukan sendiri, silahkan dipilih. Saya sudah berusaha menyajikan datanya dan saya pikir itu tadi peringkat 1-4, silahkan kalian tentukan sendiri pilihan kalian di range harga di bawah 100.000. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojenimom selanjutnya.